Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Margi Forwender, nomor BP 1910 1152 610367 dari Sistem Informasi 8 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pemasaran dan Lelang Barang Bekas Berbasis Web pada Toko Pusat Barang Bekas PBB Solo, Sumatera Barat. Dan ini merupakan bagian atau isi dari presentasi saya. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga makalah ini bisa selesai pada waktunya. Makalah ini berisi tentang perancangan sistem informasi pemasaran dan lelang barang bekas berbasis web pada toko pusat barang bekas di Solo. Penulis berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan penulis serta yang membaca. Namun terlepas dari itu, penulis memahami bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik lagi. Solo, 26 Desember 2020. Latar belakangnya. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK merupakan bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum. Adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Terdapat berbagai jenis aplikasi teknologi informatika dan komunikasi. Salah satunya adalah aplikasi online. Perkembangan aplikasi online saat ini sangat cepat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya perkembangan infrastruktur pendukung yang cukup pesat seperti internet, kebutuhan pelaku industri untuk menggunakan aplikasi online dan internet sebagai layanan tambahan dalam bisnis, serta masyarakat yang memandang aplikasi online sebagai kebutuhan dalam aspek kehidupan, khususnya masyarakat modern di perkotaan. Dengan memanfaatkan berbagai fasilitas seperti katalog online dan transaksi online, aplikasi online sangat mudah untuk mengenalkan produk dan jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Pusat Barang Bekas atau PBB Solo adalah toko penjualan barang-barang bekas furnitur X, kantor, filing kabinet, elektronik, dan lain-lain. Toko ini bertempat di Jalan Raya Kota Baru Solo, Sumatera Barat. PBB memasarkan dan menjual produk-produk dengan sistem lelang kepada konsumen. Dengan adanya perkembangan teknologi internet dalam bidang bisnis ini, pemilik membaca peluang dari hal tersebut sehingga ingin memiliki aplikasi pemasaran dan pelelangan berbasis web untuk memasarkan dan menjualkan produknya. Sistem informasi pemasaran dan lelang berbasis web pada toko pusat barang bekas Solo diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pengunjung untuk mengupdate semua informasi mengenai produk-produk yang ada pada toko pusat barang bekas Solo. Sistem ini diharapkan juga dapat memberikan kemudahan kepada pihak toko pusat barang bekas Solo dalam memasarkan barang-barang tersebut kepada masyarakat luas. Rumusan masalahnya. Yang pertama, melihat dari latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana perancangan sistem informasi berbasis web sebagai media informasi pemasaran dan pelelangan di pusat barang bekas Solo? Batasan masalahnya, agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi permasalahannya. Yang pertama, tools yang digunakan adalah Adobe Dreamweaver CS4, XAMPP F3.2.1 dan Adobe Photoshop CS4. 2. Perancangan sistem tersebut berfungsi sebagai alat informasi produk-produk pusat barang bekas Solo, menambahkan, mengedit, menghapus informasi produk, memfasilitasi pelelangan jarak jauh, serta membantu konsumen untuk mendapatkan informasi toko pusat barang bekas Solo. Maksud dan tujuan dari penelitiannya, yang pertama, mengembangkan sistem informasi dalam dunia bisnis, khususnya di bidang pemasaran berbasis web pada toko pusat barang bekas di Solo. Yang kedua, mempermudah pihak PBB Solo dalam penyebaran informasi dan promosi produk. Membantu pihak PBB dalam layanan transaksi lelang jarak jauh sehingga dapat memperluas wilayah pemasaran toko PBB. Dan yang terakhir,
membantu konsumen dalam memperoleh informasi toko, produk, dan memfasilitasi konsumen dalam mengikuti proses lelang jarak jauh pada toko PBB. Pembahasan lelang online. Lelang online merupakan cermin lelang tradisional dan biasanya melibatkan partisipasi beberapa penawar. Dalam kedua skenario, penawar dan penjual membeli dan menjual produk dan jasa berwujud dan tidak berwujud, mulai dari tawaran rendah tapi meningkat pada tingkat yang stabil untuk memenuhi permintaan pasar dan barang popularitas. Rentang waktu lelang online berkisar dari 1 sampai 10 hari untuk item yang ditawarkan 24/7 di seluruh dunia. Lelang online adalah model bisnis yang diterima secara luas untuk alasan berikut. Tidak ada kendala waktu yang tepat, batas waktu yang fleksibel, tidak ada batasan geografi, menawarkan interaksi sosial yang sangat intensif, termasuk sejumlah besar penjual dan penawar yang mendorong bisnis volume tinggi secara online. Lelang online ini termasuk bisnis ke bisnis B2B, bisnis ke konsumen B2C, dan konsumen ke konsumen C2C. eBay adalah contoh terbaik dari sebuah situs lelang yang menggunakan ketiga metodologi tersebut. Model bisnis lelang online terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar. eBay, Web Store, Online Auction, dan masih banyak lagi yang lainnya. eBay dan penyedia lainnya mendorong aktivitas penawaran yang sah melalui daftar blok penawar. eBay juga menawarkan lelang untuk persediaan besar, di mana penawar lelang membayar sesuai dengan harga jual tertinggi item tersebut. Analisis SWOT. Yang pertama, analisis SWOT yang didapatkan dari ini adalah strength atau kekuatan. Sistem manual yang berjalan saat ini memiliki kekuatan. Konsumen dapat melihat secara langsung barang-barang yang diinginkan, sehingga mengetahui secara detail keadaan barang. Yang kedua, konsumen merasa lebih nyaman karena transaksi dilakukan secara langsung tanpa ada pihak ketiga yang kemungkinannya dapat menghambat proses transaksi tersebut. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Tidak memanfaatkan jaringan internet, pemasaran kurang luas, ada keterbatasan waktu, yaitu pelayanan hanya dilakukan pada jam kerja saja. Konsumen harus datang langsung ke toko sehingga memakan waktu untuk melihat semua barang yang diinginkan. Pendataan barang bersifat offline sehingga kontrol stok barang belum optimal. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang yang diperoleh konsumen atau pelanggan adalah kenyamanan dan kemantapan hati dalam memilih barang lebih dirasakan karena mengetahui langsung keadaan barang-barang yang ditawarkan dengan transaksi langsung pula. Melihat langsung barang-barang di PBB akan ada kemungkinan ketertarikan membeli barang yang lainnya yang saat tersedia. Menjalin mitra dengan perkantoran-perkantoran sebagai upaya pengadaan stok. Yang terakhir yaitu ancaman. Maraknya usaha di bidang yang sama dengan pemasaran manual, kemungkinan PBB akan tertinggal jauh omset penjualan karena sistem manual yang kurang efisien. Sejarah Pusat Barang Bekas Solo. Pusat Barang Bekas Solo adalah toko penjualan barang-barang bekas furnitur eks kantor seperti filing kabinet, almari, barang elektronik, dan lain-lain. Toko ini bertempat di Jalan Raya Kota Baru Solo, Sumatera Barat. Pusat Barang PBB Solo mulai berdiri pada awal Mei 2013. Bermula dari menitipkan barang hasil lelang barang bekas di toko-toko. Pemilik berinisiatif membuka toko sendiri dengan mengontrak ruko yang ada di Jalan Raya Kota Baru Solo, Sumatera Barat. Toko tersebut diberi nama PBB Solo yang merupakan singkatan dari Pusat Barang Bekas di Solo. Pusat Barang Bekas Solo bergerak di bidang pelelangan dan penjualan barang bekas. Sistem yang dijalankannya hanya secara manual, baik dalam kegiatan pelelangan maupun pemasaran. Konsumen calon pembeli harus datang langsung ke toko itu sendiri. Implementasi sistem adalah tahap penerapan dan pengujian sistem agar siap dioperasikan oleh pengguna. Dalam menjalankan kegiatan implementasi, berikut adalah tahapan kegiatan implementasi yang dilakukan: implementasi, pembahasan, pengujian, dan pemeliharaan. Ini merupakan halaman beranda. Halaman beranda ini merupakan halaman yang berisikan tentang tampilan awal ketika website ini diakses. Halaman data lelang. Halaman data lelang merupakan halaman yang berisi tentang informasi keterangan lelang.
spesifikasi produk, daftar penawar, batas tanggal penawaran, form untuk melakukan penawaran, dan informasi pemberitahuan pemenang lelang. Nah, ini merupakan dari halaman detail lelang. Yang terakhir, halaman admin. Berikut merupakan halaman admin. Ya, seperti inilah bentuk dari halaman admin. Pembahasan yang kelima. Ada beberapa keuntungan lelang online. Yang pertama, harganya lebih produktif atau relatif lebih murah. Yang kedua, keuntungan lainnya yang bisa kamu nikmati dari lelang online adalah kamu bisa mendapatkan harga produk yang lebih murah. Ini karena di toko online selalu tersedia penawaran seru. Banyak promo menarik yang bisa kamu nikmati seperti diskon, cashback, dan berbagai promosi lainnya. Jadi, kamu bisa menghemat pengeluaranmu karena mendapatkan barang yang lebih murah daripada membeli di toko biasa. Lebih nyaman dan langsung dari rumah. Pelayanannya tersedia 24 jam. Namun PBB ini karena masih manual atau masih belum terkenal luas, dia akan memperkerjakan hanya dengan sampai saat waktu kerja saja, tidak melayani 24 jam. Namun websitenya akan buka selalu selama 24 jam. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan perancangan sistem informasi pemasaran dari lelang barang bekas berbasis web pada toko barang bekas Solo, maka diambil kesimpulan sebagai berikut. Telah dibangun sistem pelelangan berbasis web untuk media pemasaran pada toko pusat barang bekas Solo dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat mengoptimalkan teknologi yang tersedia untuk memberikan informasi tentang toko secara efektif dalam jangkauan wilayah lebih luas sehingga menikmati aktivitas bisnis yang cukup signifikan. Sarannya, berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sistem yang dibuat sebatas untuk sistem informasi pemasaran dan lelang online, sehingga diharapkan agar sistem dapat dikembangkan menjadi lebih kompleks lagi. Artinya, sistem ini masih belum benar-benar untuk bisa digunakan. Namun, sistem ini bisa digunakan, tetapi dengan syarat harus dikembangkan lagi. Yang kedua, penambahan fitur sebagai multi transaksi, sistem akuntansi, chat member, dan pemberitaan pemenang lelang melalui email. Kenapa melalui email? Karena agar memproses transaksinya agar lebih mudah. Konten web bisa lebih beragam lagi. Maksudnya adalah di sini semua yang dibuat bisa untuk dikembangkan atau dikomplekskan lagi agar bisa menjadi sesuatu yang lebih signifikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.